Dari segi SOP penyidikan, SOP di bidang peradilan dan sebagainya, udah nggak benar semua. Tapi terjadi di negeri ini. Yang mudah-mudahan pengadilan mendengar ya. Karena yang gaji pengadilan itu kita, saya ini bayar pajak. Silakan. Saya dulu. Ya. Ini bukti bahwa adanya mafia. Artinya kejahatan, kriminalisasi, permainan untuk mempidanakan ini bermain di pidana dan Ada Komnas HAM dan Komnas Perempuan ya. di bermainnya itu sudah mulai Yang sudah dari tingkat merekomendasikan. bawah, dari pintu penyidikan, penuntutan sampai itu. Kemudian rekomendasi dari lembaga resmi yang dibentuk dengan undang-undang, dengan surat resmi itu diabaikan. Alhamdulillah malam ini ada KY, itu perilaku hakim. Karena persoalan ini sudah masuk ke pengadilan. Dan apa? Aneh ini kan, anehnya apa? Kasat mata terang benderang siang hari pakai lampu petromak. Saking jelasnya. Membeli apartemen, cash apartemennya nggak dikasihkan, duitnya nggak dibalikkan, malah orangnya dihukum. Ditahan ini kan. Ditangkap lagi di dalam perjalanan, kemudian perempuan yang sudah, ya anaknya aja udah sebesar itu, diborgol. Ini dari segi hak asasi manusia. Dari segi SOP penyidikan, SOP di bidang peradilan dan sebagainya, udah nggak benar semua. Tapi terjadi di negeri ini. Yang mudah-mudahan pengadilan mendengar ya. Karena yang gaji pengadilan itu kita, saya ini bayar pajak. Jadi jangan sampai, oh ini pengadilan nggak boleh dikoreksi. Wah aku yang gaji kok, pajakku besar. Jadi tidak boleh terjadi begini. Monggo Pak Gayus. Silakan Prof. Ya, jadi begini, menyikapi perkara ini saya bisa mengaitkan dengan pengertian yang tidak boleh dipakai di pengadilan, yaitu no viral, no justice. Tidak boleh. Tetapi satu-satunya jalan ini saya dilakukan, diviralkan ini semestinya. Ini emang luar biasa ya. Ya, supaya publik tahu ada kriminalisasi di pengadilan. Ya. Bahkan Prof Gayus yang mantan Hakim Agung pun mengakui ada dugaan kriminalisasi nih di Dalam pengadilan. kasus ini saya katakan iya, Kriminalisasi. sangat jelas. Membeli apartemen lunas, minta PPJB. PPJB. PPJB kan. Harusnya bisa, tetapi karena kenapa tidak bisa? Tentu ada sebabnya. Besar kemungkinan sertifikatnya tidak ada itu yang untuk dibuat PPJB atau AJB. AJB terakhir kan. Saya meyakini, jadi ini perkaranya seperti itu. Tidak bisa pengembang memberikan apa diminta oleh pembeli, konsumen, karena tidak punyanya sesuatu yang bisa diserahkan. Jadi di sini timbullah konflik. Konflik ini sudah dimenangkan di Mahkamah Agung. Tetapi kembali dipersoalkan hal-hal yang sudah lalu. Yaitu sumpah yang diduga dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh pihaknya pembeli ini. Saya kenal sekali ibunya. Ibu Ika itu teman saya di S3. Alumni S3. Alumni S3. Jadi Pak Gayus, siapa yang harusnya jadi ditahan yang kriminal? Doktor hukum dikriminalisasi kan luar biasa. Yang menipu ada itu surat pengembang, kan? Komnas HAM, Komnas Perempuan. Ini diminta Yang menipu, untuk kan? membuat PPJB dan AJB kemudian. Iya. Untuk itu diperlukan sertifikat. Jadi yang kriminal itu siapa? Pengembangnya kan? Tentu menipu. pengembang yang sudah merasa tidak bisa memenuhi kewajiban Bukan, ini- membalik perkara Ya. ini. Tapi enggak, ini kan hanya satu kasus yang kemudian sangat personal sebenarnya. Ya. Tapi kenapa Direfleksi kemudian saya angkat di rakyat bersuara? Karena ini menunjukkan doktor hukum, ada rekomendasi Komnas HAM, ada rekomendasi Komnas Perempuan, di PK menang. Tapi masih bisa dikriminalisasi. Ada rekomendasi dari apa gelar perkara? Kalau memang kezaliman mana lagi yang kau dustakan ini? Luar biasa. Ada rekomendasi daripada gelar perkara bahwa ini harus dihentikan. Iya, jadi sudah ada surat Kapolri juga sebenarnya yang bilang kalau memang unsur tindak pidana itu tidak. Surat Kapolri. Iya, dan tembusannya itu ke Kapolda Metro Jaya. Hanya saja sayangnya mungkin Oke. tidak diterima mungkin. Saya juga Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kedua. di belakang. Oke. Apa baca? Tuh ya. Oh, pasal yang dikenakan ke ibu disebutkan ini tidak terpenuhi unsur pasal dengan sengaja karena tersangka tidak pernah menghadiri persidangan langsung maupun tidak langsung pada tingkatan PN, tingkatan PT, dan tingkatan MA atau pengetahuan terhadap keberadaan bukti baru atau novum itu tidak pasti sehingga tidak tergambarkan mens rea atau niat jahat tersangka Dr. Ike Farida dalam peristiwa ini. Disebutkan aja di pengadilan mana biar Mahkamah Agung kirim tim supervisi,
Silakan. kirim supervisi karena peradilan sedang berlangsung. Jadi ada ini, ada disebutkan aja. PN-nya di mana? Perkaranya bukan perkara baru kan? Ini sudah ada PK, kemudian ada rekomendasi Ya, Komnas, rekomendasi Kapolri, sebutkan aja. Pengadilan mana? Biar disupervisi. Sekarang kalau misalnya yang sedang disidangkan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara nomor 611. Ya, jadi KY bisa menindaklanjuti. Ini kan ada Mohon jurubinya. bantuannya, Pak. Oke. Kemudian Mahkamah Agung mendengar Pak Yanto kan, mendengar Pak Yanto di sana. Tinggal dikirim tim aja. Oke, Prof Gayus silakan. Ya, jalan keluar apa yang bisa menjadi terangnya perkara ini? Di ranah peradilan perdata itu ada hak somir, mensomir. Artinya apa? Pihak melalui hakim mensomir pihak lain untuk menunjukkan apakah dimilikinya sesuatu dalam sertifikat untuk dilakukan PPJB atau AJB. Kemudian AJB. Ini disomir. Karena apa? Disitulah persoalannya. Sehingga tidak bisa dilakukan PPJB apalagi AJB. Nah, ini perlu dilakukan. Ini ada Yang saya khawatirkan begini ya. Ini kasus Alia ini, Kasus Prof, pidana ini. ini adalah kasus yang Ya, oke. Nah. satu mungkin dari saya nggak tahu ada 1000, ada jutaan kasus yang lain. Sekarang ini kan ada kasus pidana. Ya. Mungkin nanti akan dipakai sebagai alasan untuk PK kedua untuk membatalkan PK yang pertama ini. Kan strateginya begitu berperkara kira-kira ya. Strateginya Pidanakan dulu. Pidanakan dulu, baru kemudian dibatalkan PK yang ini. Jadi ada PK kedua. Nah, oleh karena itu saya kira untuk mengatasi persoalan ini memang harus disupervisi. Dipanggil aja hakimnya. Apalagi ada suatu peristiwa di mana hak tersangka ini, hak terdakwa ini dilanggar, sudah sakit, masih diperiksa juga. Setiap hari lagi sidangnya. Tiap hari. Jadi ini Sudah ada rekomendasi dari Kapolri, Itu dia. sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, Jadi- sudah ada rekomendasi dari Komnas Perempuan. Jadi ini perkara bukan perkara berdiri sendiri. Ini ada perkara yang sebelumnya ada, sudah ada PK itu perdatanya, sekarang dipidanakan. Dengan adanya pidana ini nanti misalnya dinyatakan bersalah, dipakai untuk PK kedua untuk membatalkan PK perdata itu. Ini kan kira-kira strategi berperkaranya begitu. Oke. Kebetulan ada Komisioner KY, Komisi Yudisial. Nanti saya akan pada Pak Mukti Fajar, tapi kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.